Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Liburan yang dijalani oleh dua wanita muda ini harus berakhir dengan mengerikan saat mereka dinyatakan menghilang. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Kasus kali ini terjadi pada tahun 2016 di kota Montanita, Ekuador. Marina Menegaso yang berusia 21 tahun dan Maria Jose Coni yang berusia 22 tahun melakukan perjalanan berlibur bersama. Maria belajar ekonomi di Universitas Nasional Cuyo dan Marina belajar terapi wicara di Universitas Aconcagua. Keduanya bekerja sebagai sukarelawan di sebuah organisasi yang membantu para tunawisma. Teman dan orang terdekat mereka menggambarkan mereka berdua ini sebagai dua wanita muda yang sangat ceria dan juga sangat dekat dengan keluarga mereka. Maria dan Marina sama-sama suka bepergian, dan ini akan menjadi ketiga kalinya bagi Maria bepergian ke luar negeri. Di usianya yang ke-15 tahun, dia pernah pergi ke Brasil dalam piknik sekolah, dan kemudian pergi ke Chili. Namun perjalanan kali ini akan menjadi perjalanan liburannya dengan uangnya sendiri yang pertama kali. Maria dan Marina akan bepergian dengan dua orang teman lainnya mengunjungi beberapa negara di Amerika Selatan termasuk Ekuador, dan akan mengeksplor beberapa area di negara itu dengan tujuan akhirnya di Montanita. Mereka berangkat dari Mendoza, Argentina pada tanggal 10 Januari 2016. Di tanggal 13 Januari, Maria dan Marina berada di kota Cusco di Peru yang dulunya adalah ibu kota kerajaan Inca. Keesokan harinya di tanggal 14, sebuah gambar diposting juga diambil di Cusco. Dilihat dari aktivitas di Instagram, mereka tinggal di Cusco selama beberapa hari. Pada tanggal 19 Januari, mereka mengucapkan selamat tinggal pada kota Cusco. Dan pada tanggal 23 Januari, mereka sudah berada di Ecuador dan Maria memposting foto yang diambil dari pantai Montanita. Selama 10 hari berikutnya, mereka melakukan perjalanan di sepanjang pantai Ekuador dan kemudian pergi ke pedalaman. Dan pada tanggal 10 Februari, Maria memposting fotonya dengan dua teman lainnya yang menunjukkan kalau perjalanan mereka telah berakhir. Dan kedua temannya itu akan pulang kembali ke Argentina. Namun, Maria dan Marina tidak pulang saat itu juga karena mereka masih melanjutkan liburan mereka selama 10 hari ke depan. Mereka lalu kembali ke Montanita di Ekuador. Pada tanggal 22 Februari, Maria memposting foto dirinya bersama Marina. Dan postingan ini menjadi postingan terakhir di akun Instagramnya. Di hari itu juga mereka menghubungi keluarga mereka di Argentina dan mengatakan bahwa mereka akan segera pulang. Mereka akan naik bis dari Ekuador ke kota Lima di Peru, bermalam di rumah teman mereka di sana, dan terbang dari Lima ke Santiago yang adalah ibu kota Chili. Dari Chili mereka akan naik bus ke kampung halaman mereka yaitu di Mendoza dan akan tiba di sana pada tanggal 26 Februari. Mereka juga memberitahu keluarga bahwa akan sulit untuk menghubungi melalui telepon selama beberapa hari ke depan karena sinyal yang buruk. Dan benar, keluarga mereka tidak dapat menghubungi Maria dan Marina dalam beberapa hari setelahnya. Juga tidak ada aktivitas di akun media sosial mereka yang membuat pihak keluarga menjadi khawatir. Saudara perempuan Marina adalah orang pertama yang memberitakan kasus ini di media sosial. Dia memposting foto Maria dan Marina dengan mengatakan kalau kedua wanita itu menghilang pada hari Senin tanggal 22 di Montanita. Pihak keluarga lalu ingin tahu apakah mereka telah meninggalkan Ekuador dengan menaiki pesawat. Namun mereka tidak mendapatkan tanggapan dari perwakilan maskapai penerbangan yang menyatakan bahwa mereka akan mengungkapkan informasi ini hanya setelah keluarga memberikan surat perintah pengadilan. Pihak keluarga juga mendapatkan kabar dari teman Marina dan Maria di Lima yang mengatakan kalau kedua wanita itu tidak pernah muncul untuk menginap. Mendengar itu,
Keluarga langsung menelpon ke layanan darurat di Ekuador dan melaporkan Maria dan Marina menghilang. Mereka juga menghubungi konsulat Argentina dan meminta bantuan konsulat untuk turun tangan dalam kasus ini. Pada tanggal 27 Februari, pihak berwenang Argentina mengirimkan sidik jari kedua gadis tersebut ke Ekuador. Mereka melakukan ini karena pada tanggal 25 Februari, tubuh tak bernyawa seorang wanita tak dikenal ditemukan di Montanita. Lokasi penemuan tubuh berada di antara pegunungan sekitar 200 meter dari arah pantai. Dan saat dicocokkan sidik jarinya, polisi menetapkan kalau mereka telah menemukan Maria. Dan 2 hari setelahnya, pada tanggal 27 Februari, setelah memeriksa area di mana tubuh Maria ditemukan, polisi menemukan tubuh tak bernyawa Marina, hanya berjarak 43 meter dari tubuhnya Maria. Kedua jenazah tersebut berada dalam kantong plastik yang dibalut dengan lakban. Dari hasil otopsi, ahli medis menetapkan bahwa Maria meninggal karena trauma benda tumpul di kepalanya. Dia juga mengalami luka di area genital akibat pelecehan seksual, patah tulang di paha dan jari kaki, juga terdapat bekas luka di pergelangan tangannya seperti habis diikat. Sedangkan Marina meninggal karena adanya 6 luka tusuk, salah satunya menyebabkan kematiannya karena menusuk tulang belakang. Dia juga memiliki luka yang sama di pergelangan tangannya, yang berarti dia diikat juga. Namun menurut petugas koroner, tusukan kepada Marina itu tidak membunuhnya seketika. Marina mengalami kelumpuhan dan masih bisa melihat dan mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Menurut laporan, kedua wanita ini meninggal pada tanggal 23 Februari. Dan sebelum kematian mereka berdua dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Dari analisis toksikologi menunjukkan bahwa darah memang mengandung sejumlah besar obat yang digunakan dalam perawatan psikiatrik. Mengingat keadaan kematiannya, polisi menyimpulkan bahwa Maria dan Marina tidak secara sukarela mengkonsumsi obat ini dan mungkin mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka telah meminumnya. Hal itu berarti bahwa seseorang telah mencampurkan obat ini dalam minuman mereka. Korban yang tidak sadarkan diri atau tidak punya kemampuan untuk bertahan merupakan faktor yang memberatkan menurut hukum pidana di Ekuador. Hanya 24 jam setelah ditemukannya tubuh Marina, terjadi perkembangan baru dalam kasus ini yang menimbulkan reaksi beragam di pihak keluarga. Polisi mengumumkan bahwa mereka telah menangkap Alberto Segundo Mina Ponce dan Aurelio Eduardo Rodriguez. Kedua pria ini mengaku bersalah dan menceritakan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Polisi juga menemukan adanya noda darah di rumah Alberto, tas ransel, ponsel Marina, dan barang-barang lainnya yang berada di dekat rumah tersebut. Hal yang paling aneh selain penangkapan cepat tersebut adalah pengakuan instan dari kedua pria ini, menyebabkan kecurigaan di antara orang-orang yang mengikuti kasus. Pria tersebut menceritakan versi mereka tentang semua yang terjadi. Mereka mengatakan kedua korban meninggalkan hotel tempat mereka menginap pada tanggal 22 Februari di pukul 2 siang. Dikatakan seseorang mencuri semua uang mereka di hotel sehingga mereka berencana untuk menumpang di 5, tetapi versi ini dibantah oleh pemilik hotel yang mengklaim bahwa tidak ada pencurian. Keluarga Maria dan Marina juga tidak mempercayai cerita itu, karena Maria dan Marina sama-sama memiliki kartu kredit dan mereka pasti akan menggunakannya jika ada masalah keuangan. Namun tidak ada aktivitas pada kartu kredit mereka. Aurelio mengatakan kalau dia melihat Maria dan Marina di sebuah bar. Dia mendekati dan memulai percakapan, di mana kedua wanita ini mengatakan bahwa mereka akan menumpang ke 5 karena tidak memiliki uang untuk beli tiket bis. Kesaksian ini terdengar meragukan, tetapi Alberto membenarkan kisah ini. Karena hari sudah larut malam dan Maria dan Marina memerlukan tempat untuk bermalam, tetapi tidak memiliki uang untuk menyewa hotel atau hostel. Alberto lalu menawari kedua wanita ini untuk bermalam di rumahnya, dan Maria dan Marina menyetujui. Polisi menemukan seorang sopir taksi yang mengkonfirmasi kalau dia memang mengantar Marina, Maria, dan Alberto malam itu ke rumahnya Alberto. Alberto kemudian kembali ke bar dan mulai minum-minum dengan Aurelio, sedangkan Marina dan Maria berduaan di rumah. Tak lama kedua pria itu mabuk berat dan kembali ke rumah di sekitar pukul 2:30 dini hari. Tetapi Maria dan Marina tidak ada di sana
dan polisi mengetahui bahwa mereka pergi ke toko di dekat rumah untuk membeli minuman soda. Alberto mengaku kalau dia ingin mengajak Maria untuk berhubungan badan, tetapi permintaannya itu ditolak dan Maria pergi meninggalkan rumah. Alberto kemudian mengambil tongkat dan memukul kepala Maria hingga meninggal dunia. Di saat yang bersamaan, dia juga mendengar jeritan Marina dari ruangan lain, dan saat dia masuk ke ruangan itu, dia melihat Aurelio telah merenggut nyawa Marina. Setelah melakukan aksinya, Aurelio segera pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Alberto seorang diri. Alberto mulai berpikir bagaimana cara menyingkirkan tubuh tak bernyawa Maria dan Marina. Dia membereskan semua jejak yang ada di rumah dan membungkus kedua tubuh tak bernyawa itu dengan kantong plastik dan juga lakban. Sore harinya dia pergi meminjam gerobak dan membawa tubuh itu ke area berpasir di dekat pantai sekitar 440 meter dari rumahnya. Dia meninggalkan tubuh Maria begitu saja dan berusaha untuk menyembunyikan tubuhnya Marina. Mengingat ketidakkonsistenan dalam kasus ini, keluarga Maria dan Marina mulai meragukan versi yang disajikan oleh pihak berwenang Ekuador. Mereka percaya bahwa kasus ini mungkin terkait dengan perdagangan manusia dan bahwa pihak berwenang Ekuador sedang melindungi seseorang. Keluarga Marina dan Maria memiliki beberapa alasan untuk meragukannya. Pertama-tama, para gadis tersebut kehabisan uang tetapi tidak menggunakan kartu kredit mereka. Dan kedua, mereka berada di bawah pengaruh obat-obatan. Orang-orang yang bersaksi melihat Maria dan Marina di hari itu adalah orang-orang yang mengkonfirmasi versi cerita dari pihak berwenang. Tidak dapat dimengerti juga mengapa kedua jenazah ditemukan dengan selisih 2 hari yang berbeda, padahal mereka berjarak dekat satu sama lain. Apalagi rasanya aneh jika Maria dan Marina meminta bantuan kedua pria yang tak dikenal. Sedangkan ada banyak turis Argentina di Montanita dan akan lebih logis jika mereka meminta bantuan dari seseorang yang berasal dari negara mereka sendiri. Kejanggalan semakin bertambah saat kedua terdakwa mengubah versi kejadiannya. Kali ini Alberto membantah bahwa dia dan Aurelio melakukan kejahatan ini. Dia menyatakan bahwa pria yang mengambil nyawa Maria dan Marina adalah seorang pengedar narkoba ilegal asal Venezuela yang tinggal di daerah tersebut. Satu-satunya hal yang dia ketahui tentang pria itu adalah bahwa nama samarannya adalah El Camo. Polisi lalu menahan pria itu, namun pria tersebut menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan apa yang telah terjadi. Dia siap ikut tes poligraf dan akan memberikan sampel DNA-nya, karena dia ingin membuktikan bahwa dia tidak ada di rumah itu sama sekali. Beberapa sampel DNA pria ditemukan di TKP dan ada 3 sampel DNA dari pria yang tak dikenal yang bukan milik dari para tersangka dan juga El Camo. Persidangan dimulai pada tanggal 8 Agustus 2016. Jaksa penuntut mengajukan 36 pernyataan saksi dan lebih dari 200 bukti fisik dari TKP di mana polisi menemukan beberapa barang-barang milik korban. Alberto tetap menyatakan dirinya tidak bersalah dan mengaku kalau dia di bawah tekanan polisi. Dan hal ini memperkuat keyakinan dari pihak kedua keluarga bahwa pihak berwenang Ekuador menyembunyikan sesuatu. Aurelio juga mengubah kesaksiannya dengan mengklaim bahwa beberapa pengedar zat terlarang Kolombia terlibat dalam kematian Maria dan juga Marina. Selama persidangan, jaksa menyatakan bahwa dia mencurigai adanya orang lain yang terlibat dalam kasus ini, karena polisi menemukan adanya sampel DNA laki-laki lain di tempat kejadian bersama dengan DNA Alberto dan Aurelio. Alberto dianggap bertanggung jawab atas kematian Maria dan Marina, dan dia melakukannya dengan bantuan dari Aurelio. Dan setelah mempertimbangkan motivasi kejahatan itu adalah seksual dan korban dalam keadaan dibius, pada tanggal 17 Agustus 2016, keduanya divonis 40 tahun penjara, yaitu hukuman maksimal berdasarkan hukum Ekuador. Pada November 2016, pihak berwenang Ekuador mengumumkan bahwa mereka telah menangkap orang lain yang DNA-nya ditemukan di TKP. Dia adalah Jose Luis Perez Castro. Dalam pembelaannya, dia menyatakan kalau dia memang pernah tinggal di rumah itu beberapa minggu sebelum kejadian, dan darahnya yang ditemukan di dinding karena infeksi gigi yang dia derita. Namun pembelaannya hancur ketika dokter gigi datang untuk bersaksi. Ternyata Jose menghubunginya lewat 2 minggu setelah polisi menemukan tubuh tak bernyawa Marina dan Maria.
Dia meminta dokter gigi itu untuk memberinya resep tentang infeksi gigi. Namun dokter menolak menuliskannya karena tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan apapun. Pada akhirnya Jose dijatuhi hukuman yang sama, yaitu 40 tahun di penjara. Pihak keluarga Maria dan Marina masih meragukan cerita yang disajikan oleh otoritas Ekuador. Walaupun setelah petugas polisi dari Argentina ikut berpartisipasi dalam penyelidikan, versi dari pihak berwenang Ekuador tidak berubah sama sekali. Namun sesuai dengan jaminan dari polisi Ekuador, pencarian dua pelaku lain yang sampel DNA-nya ditemukan di rumah Alberto masih terus berlanjut. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!